Halo Sobat Geograf. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai benda untuk didemonstrasikan sebagai fungsi media visual. Nah, fungsi media visual ini untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan, atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak divisualkan. Nah, di sini saya sudah membawa sebuah globe atau replika dari bentuk bumi ya. Nah, globe ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi sebagai catatan visual permanen, memberikan pengetahuan relatif dan tetap tentang suatu posisi di permukaan bumi. Nah, globe ini juga bermanfaat sebagai alat komunikasi dan alat analisis serta sebagai media pembelajaran. Nah, tetapi secara khusus globe tersebut memberikan informasi tentang suatu keadaan di permukaan bumi, tempat, arah, jarak, tentang permukaan bumi. Nah, globe ini juga dapat melengkapi pengetahuan dan informasi tentang arah, jarak, bentuk, atau ukuran suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, dalam artian berarti globe ini dapat membantu siswanya untuk bahan deskriptif. Nah, dapat memperlihatkan bentuk bumi mendekati bentuk aslinya. Jadi ini sebagai suatu replika dari bentuk bumi. Nah, globe ini juga mempunyai manfaat sebagai media visual yang memiliki manfaat atau kegunaan sebagai satu, media bersifat konkret. Apa itu media bersifat konkret? Nah, intinya lebih realistis dibandingkan dengan media verbal atau non visual. Nah, sehingga dapat mempermudah dalam mengaplikasikan suatu ilmu pengetahuan ya. Nah, untuk yang kedua yaitu beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap melalui media penglihatan atau media visual, terutama media visual yang menarik, dapat mempercepat daya serap peserta didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Nah, ini juga kan ya disebut sebagai media demonstrasi karena diperagakannya. Ini bisa diputar gitu. Untuk fungsi yang ketiga yaitu sebagai media visual yang dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik dan dapat melampaui batas ruang kelasnya. Jadi ini juga bisa membantu peserta didik dalam mengetahui berbagai posisi yang ada di permukaan bumi gitu. Nah, semua objek yang ada di globe ini dapat disajikan kepada peserta didik oleh seorang pengajarnya gitu. Nah, untuk fungsi yang keempat yaitu fungsi yang lebih efektif dan efisien dibandingkan media verbal lainnya karena jenisnya yang beragam. Pendidik dapat menggunakan semua jenis media visualisasi yang ada. Nah, hal ini dapat menciptakan sesuatu yang variatif dan tidak membosankan bagi peserta didiknya. Nah, jadi di sini kan terdapat banyak warna gitu kayak mencirikan suatu wilayah negaranya gitu. Untuk yang kelima fungsinya yaitu sebagai globe ini sebagai media yang praktis. Maksudnya media visual ini mudah dioperasikan oleh setiap orang yang memiliki media tersebut. Nah, misalnya penggunaan media transparasi overhead atau transparasi OHT gitu. Sedangkan manfaat globe ini yaitu dapat menarik dan mempercepat daya ingat peserta didik dalam mempelajari bumi gitu, kayak letak-letak suatu wilayah yang ada di permukaan bumi gitu. Nah, menjadi suatu pelajaran yang menarik sekali karena siswa ini dapat melihat bentuk bumi secara dekat gitu. Nah, walaupun dalam skala kecil, globe ini memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah, kepulauan, dan merangsang minat siswa terhadap suatu keadaan penduduk atau pengaruh-pengaruh geografis yang ada di permukaan bumi ini. Nah, cara praktis penggunaan globe ini untuk yang pertama, pegang gagang yang kuat dan mantap oleh tangan kiri. Gini, kalau globenya besar bisa disimpan di atas meja ya. Kalau misalkan globenya kayak seperti ini, kayak dalam bentuk kecil dan ringan terbuat dari plastik, bisa disimpan di tangan juga masih bisa gitu karena ringan gitu. Nah, letakkan posisi globe yang benar. Nah, 180 derajat mana? Kita lihat. Nah, setelah itu diputar dengan satu jari saja, telunjuk ya, seperti
seperti ini contohnya. Gitu. Nah, globe ini diputarnya itu secara perlahan, jadi kita dapat melihat di mana saja letak-letak negara yang ada di permukaan bumi gitu. Tuh, seperti kayak Indonesia letaknya ada di sebelah mana gitu, jadi kita bisa melihat gitu. Terus, nah untuk warna biru di sini itu samudra ya, lautan gitu. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kendala dalam menyampaikan media pembelajaran ini. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.